Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Rahman dari kelas 10 IPS 118. Di video kali ini saya akan membahas soal SBMPTN ekonomi. 1. Berikut ini kebijakan moneter dan fiskal. 1. Politik pasar terbuka. 2. Pembatasan pemberian kredit. 3. Menaikkan pajak pendapatan. 4. Mengurangi pengeluaran pemerintah. Dan yang kelima, menaikkan suku bunga. Yang termasuk kebijakan moneter adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 5. C. 2, 3, dan 4. D. 2, 4, dan 5. E. 3, 4, dan 5. Jadi jawabannya adalah B. Kebijakan fiskal meliputi penggunaan pajak dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan kebijakan moneter meliputi operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit ketat, kebijakan sanering. Lanjut ke soal yang kedua. Sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah terdapat pada setiap provinsi di Indonesia, kecuali A. Pendapatan asli daerah dalam kurung PAD, B. Dana aloki umum dalam kurung DAU, dan C. Dana alokasi khusus dalam kurung DAK, D. Dana otonomi khusus dalam kurung OTSUS, dan E. Dana bagi hasil DBH. Jadi jawabannya adalah D. Sumber pendapatan APBD berasal dari 1. Pendapatan asli daerah PAD, dana perimbangan dan pemerintah pusat yang terdiri dari dana alokasi umum DAU, dana alokasi khusus atau DAK, dana bagi hasil atau DBH. Dana otonomi khusus adalah dana dari APBN yang disalurkan kepada daerah-daerah yang masih tertinggal di daerah yang lainnya. Artinya tidak semua daerah mendapatkan dana tersebut. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke soal yang nomor 3. Berikut ini yang tidak termasuk dalam penghitungan produk nasional bruto di Indonesia adalah A. Gaji tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. B. Keuntungan bank asing di Indonesia. C. Keuntungan Bank Mandiri kantor perwakilan di Kuala Lumpur. D. Gaji pekerja Indonesia di bank asing di Indonesia. Dan E. Gaji para diplomat Indonesia di luar negeri. Jadi jawabannya adalah B. Produk nasional bruto adalah jumlah seluruh produk berupa barang jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam satu waktu, termasuk produk yang dihasilkan oleh masyarakat yang tengah berada di luar negeri. Lanjut ke soal yang nomor 4. Berikut ini faktor yang mempengaruhi perbedaan dan kebutuhan uang dalam masyarakat. 1. Pendapatan masyarakat. 2. Tingkat suku bunga. 3. Jumlah penduduk. 4. Tingkat transaksi. 5. Tingkat spekulasi. Faktor yang mempengaruhi peredaran adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 4, dan 5. C. 2, 3, dan 4. D. 2, 4, dan 5. E. 3, 4, dan 5. Jadi jawabannya, kunci jawabannya adalah B atau E. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar. 1. Pendapatan, motif transaksi. 2. Tingkat suku bunga, motif berjaga-jaga. 3. Selera masyarakat, motif spekulasi. 4. Harga barang. 5. Fasilitas kredit. Dan yang 6. Kekayaan masyarakat. Lanjut ke soal yang nomor 5. Suatu negara mempunyai data pendapatan nasional sebagai berikut. Konsumsi masyarakat Rp 90.000, pendapatan laba usaha 20.000, pengeluaran negara Rp 130, pendapatan sewa 40.000, pengeluaran investasi 50.000, ekspor Rp 15.000, impor Rp 20.000. Dari data di atas, maka besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah A. Rp 250, B. Rp 265.000, C. 275.000, D. 285.000, dan E. 290.000. Jawabannya adalah B. Pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran komponennya sebagai berikut. Konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor. Bila dirumuskan sebagai berikut. GNP sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X min M. GNP 90.000 ditambah 50.000 ditambah 130.000 ditambah 15.000 min 20.000. G
GNP hasilnya 265 jadi 265.000. Jadi soal yang nomor 7. 1. Di bawah merupakan sistem pencatatan neraca pembayaran. 1. Impor barang dari negara lain. 2. Ekspor barang ke negara lain. 3. Investasi jangka pendek yang ditanam penduduk di negara lain. 4. Penerimaan bunga dan dividen dari penduduk negara lain. Investasi jangka pendek yang ditanam oleh penduduk negara lain di dalam negeri. 6. Penduduk yang melakukan pembelian emas dari negara lain. Penduduk yang melakukan pembelian emas dari negara lain dari pernyataan di atas yang merupakan sistem pencatatan neraca pembayaran. Transaksi kredit adalah A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 5, C 2, 4, dan 5, D 2, 4, dan 6, E 2, 4, dan C. Jawabannya C. Pembahasan yang termasuk transaksi kredit. 1. Ekspor barang ke negara lain, penerimaan jasa dari penduduk negara lain, penerimaan bunga dan dividen dari penduduk negara lain. 4. Penerimaan hadiah dari kiriman uang dari penduduk negara lain. 5. Investasi jangka panjang yang ditanamkan oleh penduduk negara lain di dalam negeri. 6. Investasi jangka pendek yang ditanamkan oleh penduduk negara lain di dalam negeri. 6. Penjualan emas kepada penduduk negara lain. 8. Penduduk negara lain yang menabungkan uangnya di dalam negeri. Lanjut ke soal yang nomor 8. Pertambangan rasio modal dan proses produksi cenderung bertambah sehingga tenaga kerja dikurangi. Hal seperti ini itu ditanamkan pengangguran. A. Struktural. B. Voluntari. C. Friksional. D. Musiman. E. Teknologi. Pembahasan. Jawabannya adalah E. Teknologi. 1. Konjuktural atau siklus adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan gelombang naik turunnya kehidupan perekonomian seperti di PHK. 2. Struktural adalah pengangguran yang disebabkan adanya perubahan struktur ekonomi seperti dari agraris ke industri. 3. Friksional adalah pengangguran karena adanya ketidakcocokan antara pekerjaan dengan keahlian yang dimiliki. Voluntari adalah pengangguran karena ia secara sukarela tidak mau bekerja. Musiman adalah menganggur karena menunggu musim seperti dari musim tanam ke musim panen. 5. Teknologi adalah pengangguran karena adanya pergantian tenaga manusia dengan mesin. 4. Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam. Bahkan pada tahun 90-an Indonesia sempat mendapatkan penghargaan swasembada pangan, di mana Indonesia mampu mempengaruhi kebutuhan seluruh masyarakat tanpa harus melakukan impor. Namun saat ini Indonesia harus melakukan impor yang dikonsumsi sebagai disebut A. Total utility. 2. Marginal utility. 3. Average utility. D. Quasi utility. E. Derivative utility. Jawabannya adalah B. Dari ilustrasi di atas diketahui bahwa terjadinya kelangkaan adalah disebabkan oleh Indonesia harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya yang semakin banyak. Hal ini mengindikasikan terjadinya kelangkaan disebabkan semakin banyaknya masyarakat dan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Indonesia. Maka faktor yang melandasi terjadinya kelangkaan adalah faktor pertumbuhan penduduk. 3. Dapat diukur dari sisi apakah pertumbuhan ekonomi satu negara atau daerah. A. Peningkatan konsumsi masyarakat. B. Pertambahan nilai real barang dan jasa. C. Peningkatan harga yang signifikan. D. Pertambahan jumlah uang yang beredar. E. Pertambahan lapangan kerja. Jawabannya adalah A. Pertumbuhan ekonomi diukur dari GDP. Sedangkan untuk menghitung GDP ada beberapa pendekatan, yaitu 1. Pendekatan pengeluaran, yang termasuk dalam pendekatan pengeluaran adalah konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan net ekspor dalam kurung ekspor sampai impor dalam satu periode tertentu. Pendekatan pendapatan termasuk dalam pendekatan pendapatan adalah upah, bunga, sewa, dan profit dalam satu periode tertentu. 3. Pendekatan nilai tambah atau produksi dihitung dari nilai tambah proses produksi barang mentah ke barang jadi dalam satu periode tertentu. Dan soal yang terakhir adalah untuk mendorong produksi dalam negeri, pemerintah memberikan subsidi atau barang. Pengaruh pemberian subsidi yang diberikan oleh pemerintah terhadap barang ini akan menyebabkan
A. Tidak ada penggeseran baik kurva pemerintah atau penawaran. B. Kurva penawaran barang X bergeser ke sebelah kanan bawah. C. Kurva pemerintah barang X bergeser ke sebelah kanan ke atas. D. Kurva pemerintah barang X bergeser ke sebelah kiri bawah. E. Kurva penawaran barang X bergeser ke sebelah kiri atas. Jawabannya B. Dengan adanya subsidi ongkos produksi yang ditanggung oleh produsen akan menjadi lebih kecil, sehingga barang akan menjadi lebih murah. Adanya subsidi ini hanya akan mempengaruhi